Ini yang terbaru. Dan kita akan mengejar gitu ya dengan sistem yang baru. Pelaksanaan LKD ini juga mengalami beberapa perubahan. Salah satunya adalah melakukan baiat yang dulu tidak pernah ada atau dilakukan. Gitu ya. Hari ini pelaksanaan LKD ini ada baiat. LKD ini kenapa sih penting? Kaderisasi itu kenapa penting? Kalau saya boleh mengibaratkan, kaderisasi itu adalah ruhnya organisasi, jantungnya organisasi. Karena sebenarnya sahabat-sahabat, kita disebut itu bukan karena kita cuma sekedar pakai baju ini. Kita disebut fatayat itu bukan karena kita berbaju batik fatayat, tetapi lebih dari itu. Memakai seragam hijau, memakai batik fatayat, itu di situ tersimpan visi misi organisasi, nilai yang mendasari langkah organisasi, dan lain sebagainya. Jadi nggak sekedar pakai baju saja, tapi masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Itu yang terpenting. Memahami organisasi melalui kaderisasi. Karena banyak banget yang mengaku fatayat, tapi ketika ditanya nggak paham. Nah, jangan sampai kita nggak paham dengan organisasi kita. Bangga pakai seragam hijau, tapi nggak kenal visi misi organisasinya apa. Itu kira-kira. Kenapa organisasi fatayat dibangun? Tujuannya apa? Nggak paham karena tidak melewati kaderisasi. Nah, ini jangan sampai. Itu. Tadi sudah ya tugasnya penguatan struktur kelembagaan, kemudian penguatan kaderisasi. Yang berikutnya yang tidak boleh ditinggalkan oleh sahabat-sahabat saya di Hong Kong ini adalah terkait dengan dakwah. Gitu ya. Kan tadi sudah disampaikan bagaimana PR-nya menjadikan PCI Fatayat NU Hong Kong ini sebagai rumah yang menjadi sumber pengetahuan, gitu tadi ya. Maka jadikan PCI Fatayat NU ini adalah sumber pengetahuan Islam. Sumber pengetahuan Islam yang itu berkaitan dengan perempuan dan anak. Karena kita memiliki keberbedaan dalam aturan, persyaratan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama kita itu kan ada perbedaan dengan laki-laki. Perempuan ini memiliki banyak hal yang mesti juga punya kekhususan kita pelajari. Fatayat NU semuanya perempuan, semuanya mengalami menstruasi, gitu ya. Tapi masalahnya sudah pahamkah semuanya tentang aturan terkait dengan menstruasi? Mengingat tidak semua pengurus, tidak semua kader Fatayat, tidak semua anggota Fatayat ini semuanya kemarin sempat sekolah atau mondok di pesantren. Nggak semuanya. Nggak semuanya juga yang nggak sempat mondok itu sempat belajar di madrasah diniyah. Gitu kan. Sehingga menjadikan Fatayat NU sebagai rumah sumber pengetahuan tentang Islam itu adalah hal yang tidak boleh ditinggalkan. Apalagi untuk sahabat-sahabat yang tinggal di Hong Kong ini, kita tahu ini bukan negara muslim mayoritas gitu ya. Sehingga tentu ada hal-hal khusus yang menjadi pengetahuan bersama. Yang berikutnya sahabat-sahabat, karena pengurus, anggota, kader Fatayat NU yang ada di Hong Kong ini mayoritas adalah pekerja, maka salah satu hal yang nggak boleh ditinggalkan terkait dengan advokasi hukum. Advokasi itu menjadi satu hal yang tidak boleh ditinggalkan. Harus ngerti. Karena apa? Harus memahami regulasi, harus memahami aturan. Ketika berada di negara Hong Kong ini seperti apa? Itu harus dipahami oleh semua sahabat-sahabat Fatayat. Kemudian mampu melakukan advokasi atau pendampingan. Jika ada salah satu kadernya mungkin mengalami permasalahan atau problem di sini, itu Fatayat hadir. Kan tadi maunya kan rumah ini dibangun berdasarkan nilai-nilai kekeluargaan, begitu kan? Jadi kalau ada sahabatnya yang mengalami problem, ya jangan ditinggal. Kalau ada sahabatnya yang mengalami masalah, ya jangan dijauhi. Tapi sebaliknya, bagaimana Fatayat NU ini hadir menjadi pendamping bagi sahabat-sahabat yang mengalami permasalahan di negara yang jauh dari negara kita tercinta.
Yang terakhir saya kira adalah bagaimana menguatkan sahabat-sahabat ini dengan pelatihan-pelatihan skill gitu ya, yang sekiranya itu nanti bisa menjadi bekal kalau sahabat-sahabat memutuskan sudah tidak kembali ke sini tetapi sudah akan stay di Indonesia, maka sahabat-sahabat punya bekal skill yang itu diajarkan di sini, yang itu dilatih di sini. Apa saja? Itu sangat tergantung pada apa yang menjadi minat dari sahabat-sahabat. Apakah kecantikan, nanti ketika pulang mau buka salon misalnya, atau apakah berkaitan dengan masak-memasak, atau berkaitan dengan aktivitas lain yang sekiranya itu bisa menjadi bekal kreativitas sahabat-sahabat yang nanti bisa dilanjutkan pada saat sahabat-sahabat memutuskan untuk tidak kembali di sini. Nah, tentu aktivitas tadi yang judulnya sebenarnya cuma satu, bagaimana menjadikan rumah ini seperti yang tadi gitu ya, yang menjawab kebutuhan dan kepentingan sahabat-sahabat saya tentu nggak bisa sendiri. Pak Suparno, Pak Kistiawanto, sahabat-sahabat saya ini tentu membutuhkan pendampingan arahan dari PCINU Hong Kong. Sahabat-sahabat saya tentu juga membutuhkan sinergi dengan Pak Imam Baihaqi dari Dompet Duafa misalnya, atau juga dengan Ibu Christina Cheng yang tadi sudah sangat luar biasa menawarkan ya sinergi dengan sahabat-sahabat Fatayat ke depan, menyediakan ruang ini menjadi ruang aktivitas sahabat-sahabat semuanya. Saya kira penguatan sinergi yang semacam ini, ya meskipun sudah ada beberapa pihak, jangan sudah puas dengan yang ada sekarang, tapi terus bangun sinergi dengan pihak-pihak lain. Yang itu tentu yang berhubungan, yang berkaitan dengan beberapa hal yang menjadi fokus yang tadi sudah saya sampaikan. Sahabat-sahabat yang saya cintai dan yang saya banggakan, kemarin ketika baru datang di sini, saya kebetulan dijemput sama Pak Teguh dan kita sempat ngobrol, kemudian bertanya-tanya ada berapa sih jumlah pekerja Indonesia yang ada di sini. Beliau menyebutkan ada sekitar 190.000 ya, kalau nggak salah. Dan saya yakin bahwa sebagian besar dari 190.000 itu sebenarnya adalah kader-kader atau keluarga dari Nahdlatul Ulama sejak mereka semua belum berangkat ke sini. Itu. Nah, yang menjadi keresahan kita adalah kita belum punya sistem yang cukup settle katakanlah begitu. Yang itu dimulai dari sejak di rumah, kemudian sampai di sini, kemudian sampai berproses di sini, kembali ke rumah. Nah, ini yang kemarin juga sempat kita diskusikan. Selamat datang Bapak, monggo. Yang kemarin sempat kita diskusikan. Jadi kan sebenarnya alumni Hong Kong ini kan sebenarnya banyak ya. Termasuk alumni Fatayat dari Hong Kong ini kan juga banyak. Kami berharap supaya alumni tetap menjaga silaturahim, tetap menjaga hubungan komunikasi, kemudian membangun sebuah sistem supaya nanti kalau ada yang mau berangkat ke sini itu anak baru udah nggak bingung karena langsung dijemput bola diterima oleh keluarga Fatayat NU yang ada di sini. Jadi kalau ada anak baru langsung dirangkul, kemudian dibimbing, diarahkan bagaimana untuk bisa menjalani kehidupan di sini dengan nyaman, dengan aman, tetap menjaga nilai kekeluargaan dan Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyahnya, gitu ya, menjadi bagian dari keluarga Fatayat NU Hong Kong. Karena tentu saja ada banyak pengalaman bagi yang sudah lama tinggal di sini yang itu ilmunya nggak diajarkan oleh siapapun pada saat mau berangkat. Nah, tentu ilmunya ada di masing-masing sahabat yang ada di sini, pengalaman sahabat-sahabat. Kalau dalam pekerjaannya itu merawat orang tua seperti apa pengalamannya, tentu berbeda dengan ketika merawat anak-anak. Nah, hal-hal ini tentu menjadi ilmu pengalaman yang sangat dibutuhkan oleh sahabat-sahabat yang nanti akan datang ke sini. Jadi